bukan di batin. Ketemu ke banyak orang tuh, ditaruh di kepala. Akibatnya luar kepala. Di luar kepala. Nggak muncul. Tetapi kita sebagai pemimpin harus mengucapkan janji Tuhan itu tadi. Tanah yang kuinjak akan jadi milikku. Anak-anakku dan keturunanku untuk selama-lamanya. Itu yang diucapkan. Itu janji Tuhan kan dari Musa kepada Yosua dan Kaleb. Tapi Kaleb mengucapkannya. Termasuk Hebron. Ya, Hebron dulunya ada namanya Kiryat Arba. Desanya 4 orang raksasa. Dibantai semua oleh dia. Give me that mountain. Nah jadi itulah kualitas daripada Kaleb ini luar biasa. Yang keempat, firman Tuhan berkata, because he wholly follow the Lord. Holy di sini 100% ya, bukan holy kudus. Tapi holy. W-H-O-L-L-Y. Holy. Holy follow the Lord. Kualitas seorang kingdom leader. Tidak bisa separuh-separuh. Kalau saya ketemu orang berkata, ya Pak nanti saya bantu. Forget it. Ya, dari mana kita tahu hatinya di situ? Dari apa yang dia berikan. Your heart always follow your treasure. Dan juga kita bisa lihat kualitas yang dia berikan. Ya. Jadi kalau dia berikan dulu, saya dulu tidak mau jadi pendeta. Sebab dulu di gereja itu, saya kan dulu ya Kristen cuma KTP. Tapi saya lihat, kalau di rumahnya pendeta itu sofa yang somplak, lemari yang sudah miring, ya toh, ya gitu-gitu, ya. Jadi ada orang ya daripada dibuang kasihkan gereja. Pendeta, kasih gereja. Nah, dari situ kita bisa tahu kualitas orangnya. Tetapi orang ini follow the Lord holy. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melihat peti persembahan. Orang-orang kaya memberi dalam jumlah besar. Tapi ada seorang janda miskin Tuhan memberikan 2 duit. Dan Tuhan berkata 100%. Dia memberikan seluruh penghidupannya. Kita di Surabaya penguripani. Jadi saudaraku, dia bukan memberi dari kelebihan. Dia memberikan semuanya. Dan untuk ngikut Tuhan tidak bisa 90%. Harus 100%. Ya full heart. Mungkin tidak full time, full heart. Ya. Melayani Tuhan harus segenap hati, segenap kekuatan. Ya, to love the Lord. Ada orang tanya, how to love Lord more? Give to the work of the Lord more. Kan dari situ kita bisa tahu kan. Ya, silakan yang saudara mendengarkan ini periksa your bank account, rekening koranmu, tabunganmu, dan kamu bisa tahu siapa yang kamu cintai, dirimu sendiri atau Tuhan dan pekerjaannya. Ya, gitu ya. Jadi jadi Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Segenap hatinya. Ya, kan ada ayatnya ya. Mungkin perlu kita Bilangan 32 ayat 12 ya. Iya. Nah, ini ada banyak sekali tuh. Karena itu dia minta give me that mountain itu. Hebron. Ya kan? Jadi Hebron artinya association, fellowship. Kita tahu bahwa burung itu terbang dengan yang sama bulunya. Dari mana saya tahu kualitas seseorang? Saya belajar dari papa saya. Waktu adik saya punya 2 adik cantik-cantik. Ya. Dan saya jadi herdernya. Jadi papa saya pernah bicara pada adik saya, yang salah satu. Aku mau tahu teman-temannya temanmu itu. Ya, Nita Haubeng Yu itu teman baikmu itu loh. Aku mau tahu teman-temannya. Asosiasi dengan siapa. Dari situ aku tahu siapa dia. Sangat benar. Jadi orang beriman kumpulnya orang beriman. Itu ya penjudi kumpul penjudi, penjina kumpul penjina, penggosip kumpul penggosip. Tetapi pencinta Tuhan kumpul dengan pencinta Tuhan. Amin. Ya, pemercaya bersama percaya. Pemercaya itu believer. Sebab bahasanya sama. Burung masih terbang dengan yang sama bulunya.
Jadi kita lihat Hebron artinya association. Yosua dan Kaleb. Iya. Kualitasnya sama. Iya. Jadi kita tahu siapa diri kita. Sederhana, siapa teman baik kita. Iya. Ya pasti itu. Iya. Jadi selain mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Ya. apakah Nanti suruh baca 1 Yosua pasal 14 semuanya. Suruh baca. Iya. Kemudian yang berikutnya, apakah selain mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, man of under authority, faithful and trustworthy, apakah ada yang lain Pak Arifin? Ada, ya. Dikatakan oleh Kaleb, dia berkata begini, but the Lord kept me alive. Tuhan membiarkan aku hidup. Iya. Artinya apa, saudara? Kalau kita masih dibiarkan hidup, masih ada tugas yang belum Selesai. Kemarin saya ditelepon oleh Bapak Peter Kumar. Dan beliau mengajak saya untuk bicara kepada pastor conference di India. Saya belum pernah ke India. Saya bilang oke, brother. Iya. Saya akan ajak Pak Pendeta Daniel Januar, Pastor Daniel Januar. Karena dia pengajar kita yang hebat ya. Dan pandai berbahasa Inggris. Ya kita akan pergi ke sana. Karena saya doanya awal tahun ini sama dengan Kaleb. Give me that mountain. Amin. Cuma saya tidak tahu mountainnya India. Luar biasa. Iya. Sekarang mungkin dengan Cina jumlahnya sama atau lebih loh. Iya. Iya kan? Jumlah penduduk cukup Jumlah penduduk besar di sana. Iya kan, di sana suka menari dan suka pesta. Menyanyi. Anaknya lebih banyak. Iya. Dulu Cina nomor 1, sekarang mungkin India sama atau lebih. Iya. Ya, jadi dan memang ada nubuatan dari Rick Riding kepada hamba Tuhan di Bali, Iya. termasuk saya ya, untuk pergi ke India. Iya. Tapi jawaban Tuhan begitu cepat. Ya, saya harapkan nanti awal tahun depan kita sudah ya mengintai ke India bersama Pak Daniel ya. Iya. Seperti Yosua dan Kaleb. Saya Yosua, dia Kaleb saya. The Lord kept me alive. Kan Tuhan membiarkan kita hidup. Saya kan ngalami penyakit aneh-aneh. Iya. Yang terakhir kan kena corona itu COVID, ya. Iya. Kena COVID ya. COVID-19. Saya survive. Dan saya tanya, what next Lord? Ya kan? Iya. Dan kemudian dia pasti orang yang beriman. Give me that mountain. Di dalam perjalanan hidup saya, untuk menginspirasi kalian semua, saya diajak Tuhan ke tempat-tempat yang gunung-gunung tinggi. Bali, Lombok, Sumbawa, termasuk Bima ya, Sumba. Selanjutnya sampai Merauke. Ya, ke daerah-daerah yang sulit, saudara. Dan ada orang berkata, Arifin, kalau mau memulai pelayanan gereja, kenapa tidak ke daerah yang ya mayoritas Kristen? Loh, buat apa? Give me that mountain. Supaya kita lihat bahwa itu bukan pekerjaan kita, tapi kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Mungkin yang terakhir adalah tanda seorang kingdom leader. Masih ada waktu, Pak Roy? Iya, masih. Masih ada. Iya. Nah, kita melihat bagaimana dia meninggalkan warisan. Di dalam kitab Hakim-Hakim. Waktu itu Yosua sudah meninggal. Ya kan? Dan kemudian Kaleb tetap melanjutkan. Karena Yosua menjadi tua. Tapi Kaleb berkata, dulu waktu kita mulai melayani usia 40. Sekarang usianya 85. Masih sama kuatnya. Sama seperti pada waktu pertama kali dipanggil. Iya. Setiap orang ketemu kami berdua, saya bilang, kok masih tetap sama seperti dulu. Pasti dia lihat semangatnya ya. Iya. Kalau rambutnya makin tipis lain sih. Tetapi yang penting kan di dalam ini. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tanda seorang hamba Tuhan, firman Tuhan berkata orang benar meninggalkan warisan buat anak cucunya. Warisan itu bisa macam-macam. Iya. Ya, ada orang meninggalkan nomor 1 meninggalkan nama baik. Dalam hidup kita, come on, para pemimpin, tinggalkan nama baik. Iya. Karena itu lebih dari kapital. Itu lebih dari nama baik apapun. Ya, lebih dari kapital apapun. Nama yang baik lebih baik daripada minyak yang harum. Minyak kan mahal. Ya, maksudnya parfum. Ya. Dan baunya enak kan. Iya. Nah, ada yang bikin monumen.
Ya, bikin gedung gereja yang luar biasa. Itu bisa hancur. Lihat aja Hagia Sophia di Istanbul. Iya kan? Iya. Tapi kita harus tinggalkan legacy. Jadi inheritance and legacy. Itu yang terakhir. Kita lihat pada waktu itu dia membuat sayembara. Ada sebuah daerah yang harus ditaklukkan. Pikirannya cuma satu, menaklukkan, conquering. Siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer? Hakim-Hakim pasal 1. Sefer itu the book. Ya, the city of the book. Lalu firman Tuhan mengatakan ada Otniel, putra dari Kenas, adik daripada Kaleb, saudara daripada Kaleb. Dia menaklukkan dan sayembaranya mendapat seorang yang cantik, putri dari Kaleb, namanya Aksa. Dan kemudian Otniel jadi suami pada Aksa. Dan Aksa diberikan yaitu tanah, tapi di daerah selatan Israel. Memang luar biasa. Saya ini kagum kepada David Ben-Gurion. David Ben-Gurion itu Perdana Menteri pertama Israel. Dia percaya janji Tuhan Yesaya 35 bahwa padang gurun akan bersuka cita, padang belantara akan berbunga. Dia hidup di mana? Di tanah paling selatan Israel yang paling gersang. Itu Negev, bacanya B kan V, Negev. Ya, Negev itu. Dia tinggal di sana. Orang lain cari tempat basah, dia cari tempat kering. But look what happened now. Kita lihat padang gurun di Israel itu penuh sayuran, buah-buahan, dan peternakan ayam yang luar biasa lah pokoknya. Nah, kita melihat pemimpin kualitas semacam itu. Tapi Otniel berkata pada Aksa, ya tapi gersang. Minta saja mata air. Dia minta mata air. Cuma dari dikasih satu, kasih dua. Yang di hulu dan di hilir. Saya berdoa supaya anak-anak kita yang di dunia bisnis menguasai dari hulu sampai hilir. Amin. Tanda seorang pemimpin itu murah hati. Dia bukan cuma memberikan yang dia janjikan. Tapi dia juga memberikan lebih daripada itu. Karena sifat Tuhan itu adalah selalu lebih, saudara. Yesus tanya, ketika kita memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, berapa lebihnya? 12 bakul. Lebihnya 12 bakul. Selalu lebih. Saya ikut Tuhan selama ini. Tidak pernah defisit. Yang ada lebih. Amin. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya kitab Hakim-Hakim, the first judge, hakim-hakim pertama di Israel adalah Otniel. Pasti dia terinspirasi oleh omnya kan. Ini kemenakan saya terinspirasi, saya mau melayani Tuhan. Kita cuma memberikan contoh, kita cuma menginspirasi, tidak bisa maksa. Tapi Otniel menjadi hakim yang pertama. Dia bukan cuma, Kaleb bukan cuma meninggalkan yaitu warisan, tapi juga legacy. Dan bagaimana dia menaklukkan raja-raja Kanaan. Keberaniannya itu ditiru. Bravado, keberanian, heroism. Nah, itu harus ada dalam setiap pemimpin. Penakut tidak bisa dipakai Tuhan. Dan juga orang pelit tidak akan dipakai Tuhan. Harus murah hati. Kan nilainya light toh ya. Light itu love, integrity, bukan generosity aja, grace, humility and truth. Humility tadi, a man under authority. Iya kan? Lalu kemudian truth dan trustworthy itu yang kedua. Dan kita harus tahu jadi light, jadi juga hidup dalam grace. Ini more than generous, ini grace. Pada waktu saya masih ingat Bapak Yakub Esra tanya saya, Pak Arifin, kok nilainya rock ini kok ada generosity? Itu agak gila loh Pak Arifin katanya. Soalnya yang lain ya integritas selalu ada. Saya bilang kalau kingdom leader bukan cuma generosity tapi gracious. Grace itu lebih tinggi kan? Karena itu sekali lagi setiap daripada Anda yang mendengarkan pemaparan ini,
You are called to become a leader. Iya. Leader di bidang Anda masing-masing. Kalau Anda seorang painter, seorang pelukis, jadilah pelukis yang hebat. Iya. Ya. Kalau Anda seorang penyanyi, jadi penyanyi yang luar biasa. Iya. Kan begitu ya. Businessman juga begitu. Missionary yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati. Jadi saya simpulkan bahwa kepemimpinan tidak bicara soal posisi Pak Arifin ya, tapi bicara soal fungsinya, ya, influence-nya gitu ya, pengaruhnya begitu ya. Bagaimana memberi pengaruh dan menggarami begitu ya, menjadi terang bagi dunia ini. Dan itu yang dilakukan oleh Caleb, sekalipun dia menjadi seorang yang second man itu tadi ya, posisinya second man, tapi dia tetap bisa memberikan influence ya, memberikan pengaruh yang besar. Kita melihat bagaimana sebetulnya ada pemimpin yang hebat juga, Muammar Gaddafi. Iya. Dia cuma let call. Dia nggak angkat dirinya jadi jenderal bintang 4, bahkan generalissimo yang bintang 5. Let call, yang penting pengaruh. Iya. Iya kan? Iya. Ya, jadi kalau kita bersedia jadi wakil, yang penting pengaruh. Iya. Dan fungsi ya, berfungsi di peran kita masing-masing ya. Saya tambahkan satu lagi ya. Iya, Pak Arifin. Saya selalu bermasalah dengan para pemimpin yang tidak jadi pemimpin di rumahnya. Iya. Dia panglima, isinya pang 6. Lebih tinggi. Loh betul. Itu akan bermasalah. Iya. Dia tidak bisa jadi kingdom leader. Kita lihat di sini pasti Caleb punya nyonya doh. Iya. Kalau enggak masa punya anak. Iya, betul. Tapi nyonyanya tidak memeriksa dan tidak berkuasa atas dia. Jadi bukan pang 6 seperti, ya. Iya, seperti Ahab tuh raja. Iya. Tapi yang berkuasa Isabel. Mengapa raja bermuram durja? Itu kebun anggurnya Nabot tidak mau dijual. Tenang aja, gue atur. Mengerikan. Ya, saya bersyukur saya punya istri yang sangat rohani, cinta Tuhan. Tapi dia taat aturan. Dia tidak mengkoreksi saya di depan orang. Sekalipun dia punya hikmat daripada Tuhan. Dia ngomongnya di kamar. Asik ya. Kamu kan akan menikah. Ya, pastikan ya. Iya. Kau panglima, jangan nikah dengan pang 6. Ya, jadi yang terakhir tujuan daripada kepemimpinan ini adalah kingdom. Pemerintah bersama Yesus. Kingdom completion, Pak Arifin ya. Iya. Menyelesaikan. Dia selalu melihat daerah-daerah yang belum ditundukkan. Banyak orang itu maintain apa yang ada. Iya. Nggak mungkin. Tuhan itu dinamis. Roh Kudus itu dinamis. Iya. Selalu bergerak. Ya, jadi yang nggak boleh itu merasa puas. Sudah selesai belum? Merasa arrive, mencapai sesuatu belum? Ya, selama kita masih ada di dunia berarti ada tugas yang akan Tuhan percayakan pada ya, kita. khususnya buat kelompok Rock Ministry di dalam conference yang lalu jumlah cabang ada 354. Iya. Kita ada goal. Ya. Paling sedikit punya goal lebih baik kan? 1000 gereja. 1000. Masih jauh perjalanan kita dan andalkan Roh Kudus, tapi raise up more kingdom leaders. Amin. Ini berlaku dalam segala bidang. Iya. Ya, ini bukan cuma untuk church and mission. Iya. Di government, di education. Iya. Ya, jadilah terang di sana. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bolehkah Pak Arifin berdoa bagi kita semuanya untuk para kingdom leader khususnya supaya kita semua dikuatkan, diteguhkan dan dimampukan untuk memiliki kualitas seperti seorang Caleb ini. Raja dan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di alam semesta ini. Semua ini gambaran cuma tentang Engkau. Engkau lah yang maha setiawan itu. You are the true witness. Your name is Amen, O Lord Jesus. Amen. Engkau saja Tuhan adalah apa yang kami perlu tuju. Dan kami mau belajar daripada hamba-Mu Caleb ini. Bagaimana dia begitu penuh semangat. Dia tidak merasa tua, dia tidak merasa uzur. Tetapi dengan anugerah Tuhan, why you kept us alive, pasti ada tujuannya. Hamba minta Tuhan bicara pada semua yang mendengarkan podcast ini. Dan mereka bangkit untuk menjadi kingdom leader yang mempermuliakan nama Tuhan. Entah mereka guru, dosen, ASN,
Tuhan, ataupun TNI, ataupun tentara, polisi, apapun. Terima kasih Engkau sedang membersihkan polisi hari-hari ini, gereja juga dan yang lain-lain. Tapi bangkitkan real kingdom leaders di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menanami kembali yang telah gersang dan membangun kembali yang telah runtuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bulu yang patah terkulai tidak kau patahkan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak kau hembuskan dan padamkan. Terima kasih, biarkan berikan anugerah-Mu atas kami semua. Bangkitkan kami, become your kingdom leaders. In Jesus' name. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk pembicaraan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya percaya akan dibangkitkan kingdom leaders di kemudian hari. Tuhan memberkati kita semuanya khususnya. Bukan kemudian hari, Roy, sekarang. Sekarang, amin. Gaspol gitu. Gaspol, ya. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Gembala senior kita, Pendeta Timotius Arifin Tegjasubmana. Saya percaya akan dibangkitkan kingdom leaders now, hari ini. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saksikan terus di episode-episode berikutnya dalam Kingdom Inside His Gift for You.